Ajakan beribadah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia. Dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas hari yang luar biasa yang Tuhan berikan sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami akan segera memulai ibadah kami. Tuhan kiranya berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan juga memberkati yang akan membawakan firman Tuhan dan renungan-renungan pada hari ini, kiranya dapat tersampaikan kepada kami masing-masing persekutuan teruna dan selalu memuliakan nama-Mu dimanapun kami ditempatkan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mazmur 22 ayat 1-9. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Zirah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kita berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota bersama rapat, kemana suku-suku bersirah. Yakini suku-suku Tuhan yang bersyukur kepada nama Tuhan sebagai dengan persatuan bagi Israel, sebab di sana di kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarkan kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam putrimu. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanmu, aku hendak mengucapkan semoga sejahtera ada di dalammu. Oleh karena Tuhan Allah kita hendak mencari kebaikan bagimu. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu.
Shalom, adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Kristus yang Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat pada Ezra 7 ayat 1-10 yang diberi judul Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun, imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberikan dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan, Allahnya, melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tempat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom, adik-adik. Mari kita lihat kitab Ezra pasal 7 ayat yang pertama. Kemudian daripada semuanya ini maksudnya mau menceritakan tentang kilas balik dari ayat pasal 1 sampai nanti ke pasal 7. Di sana menceritakan bahwa kita tahu minggu kemarin diberitakan bahwa Ezra pasal 1 menceritakan bagaimana Raja Kores mengalahkan Raja Babel, dan oleh Raja Kores, Raja Persia, mengizinkan semua jajahannya boleh beribadah menurut Allahnya masing-masing. Karena itu bangsa Israel diizinkan pulang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Tetapi kita tahu Bait Allah sudah hancur. Untuk itu Bait Allah akan dibangun kembali. Rombongan pertama dipimpin oleh Zerubabel. Zerubabel adalah keturunan dari Raja Daud. Dan pada waktu zaman Zerubabel, mereka hanya bisa membangun mesbah. Mesbah untuk beribadah. Ini kita lihat di pasal 2. Kita lihat di pasal 3 ayat 2 yang mengatakan, maka mulailah Yesua ben Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada yang tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Itu ceritakan. Jadi mereka hanya mendirikan mesbah Allah. Waktu berjalan terus, raja berganti raja, Bait Allah belum juga didirikan.
Karena itu atas kehendak Allah, Allah menggerakkan hati Raja Artasasta untuk mengutus Ezra pulang ke Yerusalem dan mendirikan Bait Allah. Itu yang kita lihat pada ayat 1 ya. Pada zaman pemerintah Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia. Jadi Ezra berangkat untuk mendirikan Bait Allah di Yerusalem. Mengapa sih Ezra? Nah, adik-adik, Ezra adalah seorang imam. Ia adalah keturunan dari Harun imam besar. Ezra juga adalah ahli kitab, mahir tentang Taurat Musa, dan karena ketaatannya kepada Allah, dialah yang dipilih Allah untuk membangun Bait Allah. Allah menggerakkan hati Raja Persia, yaitu Raja Artasasta, untuk mengizinkan Ezra pulang dan ke Yerusalem dan mendirikan Bait Allah. Ezra berangkat tidak sendiri, dengan rombongan yang cukup besar. Di antaranya ada imam orang Lewi, ada penyanyi Bait Allah, ada penunggu pintu gerbang, ada budak dari Bait Allah. Semuanya berjumlah kurang lebih 5.057 orang. Itu baru 5.057 orang, belum ternaknya, ya, belum harta bendanya. Banyak mereka dalam perjalanan ini. Dan dalam perjalanan ini mereka melakukan perjalanan selama 5 bulan. Tidak mudah kan adik-adik? Rombongan yang begitu besar. Untuk itu, Ezra yang memang sudah mempelajari tentang peraturan-peraturan, menerapkan peraturan-peraturan itu, sehingga perjalanan boleh berjalan dengan lancar dan baik. Ezra juga adalah seorang yang setia. Dan mempunyai semangat tinggi. Karena itu Raja Artasasta menghormati Ezra, walaupun Ezra adalah orang jajahannya. Raja Artasasta memberikan segala kebutuhan Ezra untuk membangun Bait Allah. Persahabatan yang membawa berkat tentunya. Hubungan yang harmonis antara seorang raja dan seorang jajahan. Ini bisa terjadi hanya kasih karunia Allah. Allah melindungi Ezra dan Allah memberkatinya. Adik-adik dan rekan-rekan pelayan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mengizinkan kita untuk berteman dengan siapa saja. Tetapi adik-adik, di dalam kita berteman, mari kita libatkan Allah dan mohon agar Allah turut campur tangan dalam persahabatan dan pertemanan kita, sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapannya. Dalam berteman tentu ada aturan-aturannya, sehingga bisa langgeng. Misalnya saling menghormati, saling menopang dalam hal positif. Sekali lagi, saling menopang dalam hal-hal yang positif. Tidak ada rasa iri hati, saling mendoakan, dan yang utama juga saling bersedia untuk memaafkan dan tidak mendendam. Adik-adik, ketaatan kita kepada firman Tuhan dan tekad kita untuk hidup harmonis dengan siapa saja di antara sesama kita akan membuahkan pertemanan yang membawa berkat. Kita hidup berdampingan sesama dengan damai dan menjadi saksi tentang kemurahan Tuhan,
tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Seperti Estra, akrab dengan Allah dan berhubungan yang harmonis dengan Raja Artasasta. Demikian pun kiranya adik-adik, kita terus berhubungan dengan Allah dan juga taat pada peraturan-peraturan yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah akan turut campur dalam kehidupan kita, dan Allah akan turut campur dalam pergaulan kita dengan teman-teman kita. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, kita tidak bisa tidak mengandalkan Allah, karena Allah adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Mari kita terus tekun dan terus menghayati kasih karunia Allah yang begitu baik kepada kita. Amin. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan tampak wajahnya, berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya firman ini tetap tinggal di hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan selalu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, bagi pekabaran Injil di Indonesia. Kiranya Tuhan turut campur tangan agar kabar keselamatan ini dapat selalu disebar di bumi Indonesia dan semakin banyak orang yang percaya akan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, bahkan seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi. Tuhan, kiranya beri kami kesabaran, biarlah kami selalu berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau turut campur tangan agar pandemi ini dapat segera berlalu dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Kami juga mau berdoa bagi pemerintahan Indonesia dalam rangka menyelenggarakan pemberian vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan juga mau turut campur tangan agar pemberian vaksin ini dapat dilakukan secara merata, baik di pusat maupun di daerah-daerah, supaya kami semua terhindar dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi GPIB Nazaret. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Henry Yakob selaku KMJ, berkati juga para presbiter dan unit-unit misioner. Kiranya kami semua dapat selalu saling dukung. Kiranya kami dapat bersekutu dengan baik ya Tuhan. Biarlah persekutuan di GPIB Nazaret semakin
erat dan persekutuan ini semakin bertumbuh dan berbuah lebat. Kami juga mau berdoa bagi teruna Nazaret ya Tuhan, berkatilah pendidikan mereka, berkatilah juga keluarga mereka. Tuhan kiranya berikan pikiran yang jernih supaya anak-anak teruna dapat mengikuti pendidikan dengan baik, dapat lebih kreatif dan inovatif di masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa bagi orang tua teruna ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Tuhan kiranya juga memberikan kesehatan yang baik supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas dan rencana mereka dengan baik. Bapak, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan teruna dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan juga mau berkati ya Tuhan, biarlah kakak-kakak layan dapat selalu mempunyai kesehatan yang prima sehingga dapat menjalankan tugas-tugas pekerjaan dan pelayanannya dengan baik. Bapak, kami juga mau berdoa bagi Pelkat PT, kiranya Tuhan juga mau berkati agar kami dapat menyusun program 2021-2022 dengan baik, program yang membuat teruna Nazaret bisa lebih kreatif, bisa lebih dekat kepadamu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi teladan bagi sekelilingnya. Kami juga mau berdoa bagi proses pemulihan Kak Irma, Kak Ives, Darlene, juga Om Martina. Juga kiranya Tuhan mau sembuhkan Upayan Surumayar dan Daryl ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi Kak Fasti yang sedang kedukaan Tuhan. Engkau sudah memanggil ayah tercinta dari Kak Fasti. Kiranya Tuhan mau berikan kekuatan dan penghiburan bagi Kak Fasti beserta keluarga yang ditinggalkan. Kami juga mau berdoa bagi Bunda Palar Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau berkati keluarga Palar Rondonuwu sehubungan dengan meninggalnya kakak terkasih dari Opa Niko Palar. Bapa, masih banyak mungkin yang akan kami pohonkan daripadamu, tetapi terlebih dahulu ampunilah segala kesalahan kami yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Inilah doa-doa kami ya Bapa, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita kan menang.
Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan. Pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari semua kita bersatu di dalam doa. Kita mendoakan persembahan kita. Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami hadir ke hadirat-Mu untuk memberikan berkat yang sudah kami miliki untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja GPIB Jemaat Nazaret dan juga untuk membantu orang-orang sekitar yang membutuhkannya. Kau juga berkati untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, agar berkat dan anugerah-Mu terus tercurah di dalam kehidupan semua yang telah memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kata sepanjang hari ini, kita berdoa kepada Bapa di surga dan mohon bimbingannya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukan segala firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini dengan baik dan benar. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu sepanjang hari ini dan seumur hidup kami. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kami. Kiranya Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah di dalam pengharapan kita. Amin.